Ada dua informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada para KPM, PKH, dan juga KPM BPNT. Nah, hari ini hari Jumat, ini tadi saya mengecek di lapangan, mencari KPM yang alhamdulillah saldonya baru masuk ke kartu KKS-nya dan alhamdulillah langsung saya sarankan untuk cepat mencairkan dan alhamdulillah bisa dicairkan bantuan PKH-nya. Nah, kira-kira ini bantuan PKH untuk tahap berapa? Kemudian informasi yang kedua adalah terkait mengenai penerima bantuan iuran BPJS KIS Kesehatan. Nah, ini bagi KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, perlu tahu, silakan dicek kartu KIS Anda apakah masih aktif atau tidak. Jika sudah tidak aktif, bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali? Nah, berikut akan saya sampaikan langkah-langkah dan caranya. Nah, sebelum kita lanjut, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan dua informasi. Yang pertama adalah mengenai pencairan PKH. Ini baru saja tadi pagi, tadi siang, ini saya baru turun ke lapangan mengecek para KPM yang baru terisi saldo PKH-nya dan baru mencairkan atau menarik bantuan PKH-nya. Nah, kira-kira KPM kategori apa itu? Kemudian yang kedua adalah terkait mengenai penerima bantuan iuran PBI, BPJS Kesehatan, KIS gratis dari pemerintah. Nah, ini KPM PKH dan KPM BPNT ini juga berhak mendapatkan bantuan KIS atau PBI tersebut. Nah, silakan dicek kartu KIS Anda apakah masih aktif atau tidak, atau mungkin salah satu keluarganya belum mendapatkan kartu KIS, mungkin anaknya. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa langkah dan cara mengaktifkan BPJS KIS yang mungkin sudah tidak aktif lagi bagi yang PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Sobat YouTube, saya lanjutkan informasinya. Yang pertama adalah terkait kegiatan saya di hari ini, hari Jumat. Nah, tadi pagi, tadi siang, dan sampai sore tadi, saya mencari KPM, mengunjungi ke rumahnya untuk mengecek, karena KPM tersebut ada data BNBA yang turun dari bank penyalur bahwasanya KPM tersebut ini belum melakukan transaksi atau belum mengambil atau belum mencairkan bantuannya saldo yang sudah masuk ke kartu KKS-nya. Nah, KPM yang saya kunjungi ini merupakan KPM PKH hasil validasi secara sistem yang ya secara tiba-tiba langsung masuk saldo bantuan PKH ke kartu KKS-nya. Nah, ini setelah saya cek, ada yang beberapa yang ternyata memang ada lansia, kemudian mungkin ada anak sekolah. Nah, ini jadi kita sekalian kunjungan sekaligus memutakhirkan data KPM tersebut. Kita catat terlebih dahulu apakah masih punya anak komponen sekolah atau mungkin lansia. Jika sudah tidak ada, ya otomatis nanti tahap berikutnya tidak akan diteruskan untuk PKH-nya, kembali lagi jadi KPM BPNT. Jadi KPM validasi by system yang baru cair di tahap 3 ini merupakan KPM dari BPNT. Secara otomatis karena tervalidasi secara sistem oleh pusat, karena untuk memenuhi kuota 10 juta KPM PKH, karena memang kuotanya kurang ya. Kurang karena memang ada mungkin KPM PKH yang sudah meninggal, pindah alamat, kemudian yang sudah sejahtera, atau yang sudah tergraduasi. Nah, ini digantikan oleh KPM BPNT murni non PKH yang divalidasi secara sistem. Namun itu tetap kita pendamping akan mengeceknya ke lapangan apakah punya komponen atau tidak.
Alhamdulillah ini sudah ketemu semuanya dan sudah mentransaksikan, kemudian kita laporkan secara berjenjang dari kabupaten ke provinsi sampai nanti ke pusat. Kemudian tadi juga saya alhamdulillah menemui salah satu KPM dampingan saya, ini yang tahap 1 dan tahap 2 dulunya ini di bulan Januari dan bulan April itu padahal saldo PKH-nya ini sudah masuk. Nah ini belum ditransaksikan, belum diambil uangnya. Ternyata kartu KKS-nya ini sempat hilang. Nah ini karena wilayah dampingan saya baru. Nah ini karena saya baru ya di wilayah dampingan itu, karena memang ada rolling ya, pergantian wilayah dampingan dari pendamping sekecamatan. Nah itu baru saya temui ya, kemudian saya arahkan untuk membuat laporan kehilangan, surat laporan kehilangan ke kantor polisi setempat, kemudian membawa KTP, KK, serta buku tabungan ke bank penyalur terdekat di kecamatan sebelah, ini untuk mengurus agar dibuatkan kartu KKS baru. Dan alhamdulillah setelah kartu KKS pada hari itu juga itu langsung diganti oleh bank kartu KKS-nya. Dan alhamdulillah bantuan PKH-nya yang dulu sempat terblokir tahap 1, tahap 2, bahkan tahap 3 ini belum diambil, alhamdulillah sudah bisa dicairkan semuanya. Nah ini saya juga merasa bahagia kalau KPM PKH ini bisa cair bantuannya. Nah ini kebahagiaan tersendiri bagi para pendamping PKH ini ketika melihat para KPM PKH tersenyum, kemudian bahagia ketika bantuannya ini alhamdulillah sudah cair. Namun saya ingatkan lagi di sini dalam video ini saya tidak membahas bantuan PKH tahap 4. Jadi untuk tahap 4 di bulan Oktober ini belum ada KPM PKH yang cair sampai saat ini, sampai detik ini. Nah, untuk KPM PKH tahap 4, pencairannya kapan? Silakan ditunggu saja, menunggu info resmi dari pendampingnya masing-masing. Nah itu ya, jadi jika ada yang ngasih tahu atau ngasih kabar katanya PKH tahap 4 cair, sampai detik ini kami belum mendapatkan info resmi, belum ada KPM PKH yang cair untuk tahap 4 ini. Jika ada yang baru cair hari ini atau mungkin kemarin, itu merupakan PKH tahap 3 yang belum dicairkan oleh KPM tersebut. Nah, sudah jelas ya. Kemudian berikutnya terkait mengenai bantuan PBI, penerima bantuan iuran BPJS KIS gratis dari pemerintah. Mungkin Sobat YouTube sudah ada yang mengecek di Cek Bansos. Ada keterangan di samping kolom PKH itu ada PBI. Itu kepanjangannya adalah penerima bantuan iuran untuk BPJS KIS gratis dari pemerintah. Nah, KPM PKH dan KPM BPNT ini berhak mendapatkan KIS PBI tersebut. Nah, silakan dicek ya untuk KIS PBI-nya. Nah, di sini akan sedikit saya menjelaskan mengenai KIS PBI. Nah, ini diatur dalam 3 regulasi ya. Adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, diatur pada pasal 14 ayat 2 tentang penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Nah, termasuk KPM PKH dan KPM BPNT. Kemudian yang kedua adalah Perpres nomor 82 tahun 2018. Kemudian juga merujuk pada Permensos nomor 21 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kemudian di sini saya juga harus menyampaikan bahwa proses penetapan data yang telah padan dilakukan sebulan sekali untuk menetapkan penerima bantuan iuran dari BPJS Kesehatan tersebut. Jadi penetapan penerima bantuan iuran yang ada di DTKS itu, yang diambil dari DTKS itu setiap tanggal 15. Setiap tanggal 15. Dan setiap tanggal 12 ini adalah akhir untuk mengusulkan. Nah, per bulan September kemarin ada jumlah sekitar 9 juta data yang tidak padan di DTKS. Dari data tersebut diantaranya ada yang meninggal, ada pindah segmen, data ganda, dan sebagainya. Nah, untuk memenuhi sasaran atau jumlahnya ini kan secara nasional, kuota penerima bantuan iuran ini adalah 96,8 juta. Namun ada 9 juta data yang tidak padan. Nah, ini adalah kesempatan untuk mengusulkan baru bagi pemerintah daerah, kabupaten kota. 9,7 juta data ini bisa diusulkan sampai tanggal 12 setiap bulannya. Nah, silakan ke
dinas sosial terdekat atau setempat daerahnya masing-masing jika belum atau mungkin belum pernah mendapatkan bantuan iuran gratis PBI KIS dari pemerintah. Nah, ini bagi warga miskin atau fakir miskin, ini harus terdaftar terlebih dahulu di DTKS ya. Kemudian untuk KPM PKH dan KPM BPNT, ini kalau sudah punya KIS gratis, satu keluarga ini ya untuk KIS-nya, setiap orang itu punya satu. Jika ada anaknya yang baru lahir, itu nanti otomatis dapat KIS. Bisa diurusi di kantor BPJS Kesehatan di daerahnya masing-masing. Tapi jika semuanya sudah dapat, kemudian ternyata dicek KIS-nya ini tidak aktif. Nah, ini ada caranya ini. Jadi dirangkum dari akun Instagram resmi BPJS Kesehatan. Itu ada beberapa cara langkah yang bisa dilakukan ketika KIS PBI BPJS Kesehatannya tidak aktif. Yang pertama adalah peserta BPJS KIS gratis tersebut dapat menghubungi BPJS Kesehatan call center 165. Silakan ditelepon itu ya. Kemudian bisa chat asisten JKN atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui apakah status kepesertaan PBI KIS gratis BPJS-nya ini masih aktif atau tidak. Kemudian peserta melaporkan ke dinas sosial setempat dengan membawa kartu KIS tersebut, kemudian kartu keluarga dan EKTP. Nah, ini wajib ya. Kemudian berdasarkan dokumen kependudukan, dinas sosial akan melanjutkan penerbitan surat keterangan yang ditujukan kepada kepala cabang BPJS Kesehatan setempat untuk permohonan reaktivasi. Jadi diaktifkan kembali status KIS PBI BPJS Kesehatan dan membutuhkan layanan kesehatan. Nah, itu jadi direaktivasi, diaktifkan kembali. Setelah dilakukan reaktivasi, peserta dapat kembali ke fasilitas kesehatan pertama atau rumah sakit untuk melaporkan bahwa kartunya sudah aktif. Nah, ini kalau digunakan kartunya, jika tidak aktif ternyata misal sedang berobat ke rumah sakit atau dirawat ke rumah sakit, ternyata BPJS KIS dari pemerintah yang gratis tidak aktif, nah bisa dilakukan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Bagi peserta KIS BPJS Kesehatan yang telah dinonaktifkan lebih dari 6 bulan, silakan membawa dokumen kependudukan dan mengajukan permohonan kepada dinas sosial setempat untuk diproses agar terdaftar dalam DTKS. Karena kalau sudah lebih 6 bulan ini sudah keluar dari DTKS dan itu harus dimasukkan lagi ke DTKS dengan lapor ke dinas sosial setempat. Nah, itu ya Sobat YouTube. Jadi sudah jelas, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.